Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Yugea, mahasiswi Pendidikan Kimia angkatan 2018. Untuk rukun sholat ada 14. Yang pertama itu takbir, yang kedua itu niat, yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu, yang keempat membaca Al-Fatihah, yang kelima itu ruku, yang keenam naik dari ruku, yang ketujuh itu sujud 2 kali setiap rakaat, yang kedelapan itu duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan itu duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasyahud akhir, yang ke-11 membaca sholawat atas Nabi, yang ke-12 itu membaca salam, yang ke-13 itu tumanina, dan yang ke-14 itu tertib rukun. Baik, untuk dalil gerakan sholat yang pertama yaitu takbir. Adapun dalil untuk takbiratul ihram bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Utsmanu ibni Syaibah, haddatsana Waki, haddatsana Sufyan, haddatsana an Abi Akil an Muhammad abni Hanifah an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuha at-takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan bin Ibnu Akil dari Muhammad bin Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya dari segala ucapan dan gerakan di luar sholat adalah takbir, dan yang menghalalkannya kembali ialah salam. Baik, untuk gerakan atau rukun sholat yang kedua yaitu niat. Adapun dalilnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulih, wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimra'atin tangkihuha fahijratuhu ila ma hajaro ilaih. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapat pahala. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang diperolehnya atau karena wanita yang dinikahinya, maka ia mendapatkan hal yang sesuai dengan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Baik, untuk dalil yang ketiga, dalil rukun sholat yang ketiga itu berdiri bagi yang mampu. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Hafizuna 'alas sholati was-sholatu al-wusta wa qumu lillahi qanitin. Artinya, periharalah semua sholatmu dan periharalah sholat wusta. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Quran surat Al-Baqarah ayat 238. Baik, untuk yang keempat dalam rukun sholat yaitu membaca surah Al-Fatihah. Adapun dalilnya Bismillahirrahmanirrahim. La sholata liman yaqra'u bifatihatil kitab. Artinya, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Untuk rukun sholat yang kelima yaitu ruku. Adapun hadisnya berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairata annan
nabi dakhalal masjid fadkhula rajulun fasalli thumma jaa fasallim 'alan nabi furadan nabi alaihi salam faqala raji fusalli fa innaka lam tusalli fasalla thumma jaa fasallam 'alan nabi faqala raji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha faqala wallazi ba'athaka bil haqqi fama ahsanu ghairihi fa'allimni qala iza qumta ila shalah fakbar thumma qra'u ma tayassar ma'aka minal Qur'an thumma raka hatta tatmaninna raki'an thumma rafa hatta ta'tadilan qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rafa hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma fa'al zalika fi sholatika kulliha. Tumaninah dalam ruku, kemudian bangkitlah sehingga berdiri dengan lurus. Selanjutnya sujudlah disertai tumaninah pada sujud, kemudian bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumaninah. Selanjutnya sujud kembali sambil disertai tumaninah dalam sujud. Lakukanlah seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Untuk yang keenam yaitu naik dari ruku dan membaca i'tidal seperti yang dijelaskan dalam hadis dari Abdullah bin Abi Aufa. Bunyinya bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza rafa'a zahira minar ruku' qala sami'allahu liman hamidah Allahumma Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Artinya, biasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengangkat punggung dari ruku, beliau mengucap Allah mendengar orang yang memujinya. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian sepenuh langit, sepenuh bumi, sepenuh apa yang engkau inginkan. Lebih dari itu semua. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang ketujuh yaitu sujud 2 kali dalam setiap rakaat, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 77. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu arka'u wasjudu fa'budu Rabbukum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhanmu, dan berbuat baiklah supaya kamu menjadi orang yang beruntung, supaya kamu mendapat kemenangan. Quran surat Al-Hajj ayat 77. Kemudian untuk yang ke-8 yaitu duduk di antara dua sujud, seperti yang dijelaskan dalam hadis berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim.
thumma thana rijluhul yusra wa qa'ada 'alaiha thumma tadal hatta yarji'u kullu azimi fi mawdi'ihi mu'tadilan summa ahwa sajidan. Artinya, kemudian kaki kiri ditekuk dan diduduki, kemudian badan kembali diluruskan hingga setiap anggota tubuh kembali pada tempatnya, kemudian turun sujud kembali. Hadis ini diriwayatkan oleh Tirmizi. Kemudian yang kesembilan yaitu duduk tasyahud akhir, seperti hadisnya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qaddimtul madinatu qulta lang tanzuru ila sholati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma jalasa ya'ni bitashahud diftarash rijluhul yusra wa wada'al yusra ya'ni ala fahizil yusra wa nasoba rijluhu yumna. Artinya, aku tiba di Madinah. Aku berkata, aku benar-benar pernah melihat sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau duduk, yakni duduk tasyahud, beliau duduk iftirash dengan membentangkan kaki kirinya. Ketika itu beliau meletakkan tangan kiri di atas paha kiri. Beliau ketika itu menegakkan kakinya lagi. Hadis riwayat At-Tirmizi. Untuk yang ke-10 yaitu membaca tasyahud, seperti yang dijelaskan oleh sebuah hadis, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'lamna at-tasyahud kama ya'lamna as-suratu minal Qur'an, fakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kami tasyahud seperti beliau mengajarkan kami membaca surat sebagian dari Al-Quran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, segala ucapan selamat, keberkahan, sholawat dan kebaikan bagi Allah. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan kepadamu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta rahmat Allah dan berkahnya. Mudah-mudahan kesejahteraan dilimpahkan pula kepada kami dan kepada seluruh hamba Allah yang soleh. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu ialah utusannya. Hadis riwayat Muslim. Untuk yang ke-11 yaitu membaca sholawat pada Nabi pada saat tasyahud, seperti yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 56, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatuhu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Untuk yang ke-12 yaitu membaca salam untuk pertama kalinya, seperti yang dijelaskan dalam suatu hadis, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim.
Haddatsana Utsmana Abi Syaibah haddatsana Waqi an Sufyan an Abi Aqil an Muhammad Abi Hanafiyah an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahuru wa tahrimuha takbiru wa tahliluha at-taslimu. Artinya, telah menceritakan kepada Utsman bin Abi Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waqi dan Sufyan dari Ibnu Aqil dari Muhammad bin Al-Hanafiyah dari radhiyallahu anhu Muhammad Ibnu Al-Hanafiyah radhiyallahu anhu Hanafiyah dari berkata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, kunci sholat adalah bersuci. Yang mengharamkannya dari segala ucapan dan dari gerakan di luar sholat adalah takbir dan yang menghalalnya kembali ialah salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Untuk yang ke-13 yaitu tumaninah, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulun fasalli thumma jaa fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faraddun Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rji fasalli fa innaka lam tusalli fasalli thumma jaa fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala rji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha fasalli wallazi ba'athuka bil haqqi fama ahsinu ghairuhu fa'allimni qala iza qumtu ila sholati fakabbir thumma qara'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma rka hatta tatma'inna raki'an thumma rfa hatta ta'tadilu qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rfa hatta tatma'inna jalisan thumma sujud tatma'inna sajidan thumma fa'al zalika fi sholatika kulliha. Artinya, Abu Hurairah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seorang laki-laki, kemudian melaksanakan sholat. Setelah itu, laki-laki itu datang dan memberi salam kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Laki-laki itu pun melaksanakan sholat, kemudian datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Beliau tetap berkata, sama seperti sebelumnya, yaitu ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau tidak. Sampai diulangi 3 kali, orang yang tidak baik sholatnya tersebut berkata, demi zat yang mengutusmu membawa kebenaran, dan aku tidak bisa melaksanakan sholat sebaik dirimu. Oleh sebab itu, ajarilah aku. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengajarinya, mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat maka bertakbirlah. Kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Selanjutnya rukulah serta tumaninah dalam ruku, kemudian bangkitlah disertai dengan tumaninah, kemudian sujudlah disertai dengan tumaninah, dan pada saat sujud kemudian
kemudian duduk di antara dua sujud disertai tumanina, kemudian selanjutnya sujud kembali sambil disertai tumanina. Dalam sujud lakukanlah seperti itu dalam setiap sholatmu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dan untuk yang ke-14 yaitu yang terakhir yaitu tertib rukun seperti yang dijelaskan dalam hadis, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-masjid fadakhala rajulu fasallim thumma jaa fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faradda Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rji fasalli fa inna kalam tusalli fasalli thumma jaa fasallim ala Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala rji fasalli fa innaka lam tusalli thalatha faqala wallazi ba'athuka bil haqq fama uhsin ghairuhu fa'allimni qala iza kumtu ila sholati fakabbir thumma aqra'u ma tayassara ma'aka minal Qur'an thumma hatta tatma'inna raki'an thumma rafa hatta ta'tadila fa inna qa'iman thumma sujud hatta tatma'inna sajidan thumma rafa hatta tatma'inna jalisan thumma sujud hatta tatma'inna sajidan fa in sajidan thumma fa'al zalika fi sholatihi kulliha. Artinya, dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika masuk masjid, maka masuklah seseorang, lalu ia melaksanakan sholat. Setelah itu ia datang dan memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu beliau menjawab salamnya. Beliau berkata, ulangilah sholatmu, sesungguhnya engkau tidaklah sholat. Lalu ia pun sholat dan datang lalu memberi salam pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tetap berkata kepada orang tersebut sama seperti perkataan sebelumnya, yaitu ulangilah sholatmu karena sesungguhnya engkau tidaklah sholat, sampai diulangi 3 kali. Orang yang jelek sholatnya tersebut berkata, demi yang mengutusmu yang membawa kebaikan, aku tidak bisa sholat seperti dirimu. Aku tidak bisa sholat seperti sebaik dirimu, maka ajarilah aku. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lantas mengajarinya dan bersabda, jika engkau hendak sholat, maka bertakbirlah, kemudian bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu, lalu rukuklah dan disertai dengan tumaninah ketika ruku, lalu bangkitlah dan beritidallah sambil berdiri, kemudian sujudlah disertai dengan tumaninah ketika sujud, kemudian bangun atau bangkitlah dan duduk di antara dua sujud sambil tumaninah, kemudian sujud kembali disertai dengan tumaninah dalam sujud. Lakukanlah seperti itu setiap engkau sholat. Hadis riwayat Muslim. Mungkin itu yang dapat saya hafalkan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.